Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para bunda di rumah, jumpa kembali dengan saya di Wijul Rahma di channelnya pecinta aglonema. Untuk teman-teman dan para bunda yang baru saja singgah di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Baik teman-teman dan para bunda di rumah, hari ini saya akan kembali berbagi informasi seputar bagaimana merawat aglonema. Setelah di video sebelumnya kita sudah bahas gimana cara merawat aglo di teras terbatas dan beratap spandek. Kali ini saya akan kembali berbagi tips yang tidak kalah penting tentang bagaimana agar teman-teman dan para bunda tidak salah dalam memilih pot untuk aglonema kalian. Kesalahan dalam memilih atau menggunakan pot untuk aglonema bisa menyebabkan pertumbuhannya terganggu, tampilan tidak menarik, dan bisa menyebabkan akar busuk atau lonyot. Bahkan tidak menutup kemungkinan aglonema kalian bisa saja mati. Pot merupakan rumah bagi aglonema. Sudah semestinya rumah mampu menunjang segala kebutuhannya agar dapat terus hidup dan berkembang biak dengan baik. Begitu juga dalam memilih pot. Pot juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dari aglonema itu sendiri. Karena aglonema membutuhkan media tanam yang polos, memiliki aerasi yang bagus dengan tingkat keasaman yang rendah, maka itu kalian harus memilihkan pot yang dapat menunjang kaidah-kaidah tersebut dapat terpenuhi agar tercapai tujuan bersama. Aglonema kalian memiliki rumah yang nyaman untuk terus hidup dan berkembang biak, dan kalian dapat menikmati kecantikan aglonema dengan performa terbaiknya. Oh ya, satu lagi, dalam memilih pot untuk aglonema harus disesuaikan dengan kondisi akar. Poin ini yang sering lolos dari perhatian teman-teman dan para bunda. Kalau kalian gunakan pot besar untuk aglonema yang akarnya masih sedikit, bisa saja akarnya akan cepat busuk atau patah pinggang pada bagian batangnya. Mengapa demikian? Pot besar yang akarnya masih sedikit tidak kuat menopang hempasan angin dan mudah goyang saat proses penyiraman. Kondisi ini akan sangat mengganggu pertumbuhan akar. Hal ini juga dapat menyebabkan aglonema kalian patah pinggang. Batang yang tertanam di dalam media patah karena akar belum mampu mencengkram media dengan sempurna, serta belum kuat menopang tangkai dan daun yang terlalu besar. Patahan ini menjadi celah. Luka terbuka yang tidak terproteksi dengan fungisida memiliki resiko mudah diserang oleh jamur, bakteri, virus, dan penyerang lainnya yang populer seperti spot merah. Ditambah dengan dimensi pot yang terlalu besar, media yang terlalu basah, membuat suhu yang terlalu lembab, membuat akar akan mudah lonyot dan busuk. Baik teman-teman dan para bunda, langsung saja seperti biasa di sini saya sudah siapkan beberapa properti untuk praktikum kita hari ini. Tip kali ini ialah tips bagaimana cara kita memilih dan menggunakan pot yang tepat untuk aglonema. Hal ini menjadi pengetahuan mendasar yang harus teman-teman dan para bunda pahami dalam merawat aglonema kesayangan kalian. Ternyata para pemulia, para senior, dan guru aglonema pun sampai sedetail ini perhatiannya dalam beraglonema ya teman-teman. Bukan tanpa alasan. Ternyata hal ini merupakan komponen dasar yang patut kita pahami juga sebelum melakukan perawatan penunjang lainnya pada aglonema kita. Memilih pot memiliki peranan penting untuk pertumbuhan aglonema kita di rumah. Seperti halnya makhluk hidup lainnya, aglonema juga membutuhkan rumah yang sehat dan nyaman untuk menunjang pertumbuhannya. Poin penting dalam tips ini, teman-teman dan para bunda harus paham bahwa pemilihan dan penggunaan pot berdasar kondisi akar, bukan berdasar pada kondisi tangkai dan rimbun daunnya. Mari kita simak 3 tips berikut ini. Yang pertama, sesuaikan ukuran pot yang akan digunakan dengan banyaknya akar yang mau ditanam. Pot jangan terlalu kecil atau terlalu besar. Pot yang dipilih harus proporsional dengan kondisi akar. Hal ini mampu memaksimalkan kinerja akar dalam menyerap dan menyalurkan makanannya ke jaringan dan sel-sel yang ada di batang, tangkai, dan daun. Pot yang terlalu kecil membuat akar merasa sumpek dan tidak berkembang atau bergerak leluasa. Akibatnya tidak dapat menyerap makanan dengan baik. Jika ini dibiarkan, biasanya asupan makanan akan berkurang dan dapat membuat daun menguning. Pot yang terlalu besar membuat kelembaban di dalam media terlalu lembab, cenderung becek. Hal ini yang sering membuat akar busuk dan lonyot. Yang kedua, cek lubang pembuangan sudah mencukupi untuk menunjang porositas dan aerasi atau belum. Jika belum, langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan lubang pembuangannya. Untuk teman-teman dan para bunda, untuk menambahkan lubang bisa menggunakan solder, pisau dapur, pisau cutter, bor,
atau silakan gunakan perkakas alternatif lainnya yang ada di rumah kalian masing-masing. Yang penting aman untuk digunakan. Lubang pembuangan dibutuhkan sekitar 40-50% dari bagian bawah pot. Hal ini berguna dalam menunjang porositas, air tidak menggenang terlalu lama dalam pot dan membantu menciptakan sirkulasi udara yang ideal untuk akar aglonema kalian. Untuk yang ketiga, untuk menunjang proses aerasi, kalian juga bisa menambahkan lubang di bagian sisi potnya. Lubang bertujuan seperti ventilasi udara. Apakah yang disebut dengan aerasi? Aerasi adalah proses pengelolaan air dengan cara menghubungkannya dengan udara, di mana dalam prosesnya akan terjadi pembuangan zat yang kurang baik dan mengikat zat yang baik bagi aglonema kalian. Proses aerasi dalam media tanam membutuhkan ruang atau rongga sehingga mampu memaksimalkan fungsi dari aerasi tersebut. Setelah menambahkan lubang pada bagian pembuangan dan sisi-sisinya, baru kita siapkan proses penanamannya. Untuk proses penanaman sudah saya pernah share ya di video sebelumnya. Ini bisa dicek untuk prosesnya. Baik teman-teman dan para bunda, demikian tips sederhana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jika kalian ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Jika ada perbedaan, mohon jangan dijadikan hambatan untuk tetap mencintai aglonema. Jangan lewatkan tips-tips selanjutnya. Tetap semangat dan salam aglonema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.